Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Iza Muharromah dengan NIM T 2019-1070. Nama saya Asyatin Nurul, NIM T 2019-1060, mahasiswa Winhas IAIN Jember, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Pengertian kurban dan akikah. Dalam bahasa Arab, kurban berarti mendekatkan diri atau yang dikenal dengan istilah udhiyah. Udhiyah mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih waktu duha dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha. Secara istilah, kurban berarti menyembelih binatang ternak meliputi kambing, sapi, domba, unta, dan sebagainya pada hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian akikah. Jadi akikah adalah penyembelihan hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak laki-laki atau perempuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pelaksanaan kurban dan akikah. Dasar pelaksanaan kurban adalah sunnah mu'akkad bagi orang muslim yang mampu melaksanakannya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Dasar pelaksanaan akikah adalah sunnah mu'akkad. Kullun gulamin rohinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yahluqah ra'sahu wa yusamma. Setiap anak laki-laki tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dan dicukur kepalanya serta diberi nama. Hadis riwayat An-Nasa'i 4149. Waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Waktu pelaksanaan kurban. Hari penyembelihan hewan kurban ialah 4 hari, yaitu Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berakhirnya hari tasyrik ditandai dengan tenggelamnya matahari. 4 harinya bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Sedangkan hari-hari tasyrik dimulai dari tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan akikah dari Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
kambing akikoh disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Namun, sebagian ulama berpendapat akikah selain waktu di atas tanpa batasan, orang tua yang belum mampu pada waktu tersebut dapat menundanya manakala sudah mampu. Syarat binatang kurban dan akikah. Adapun syarat hewan yang diperbolehkan untuk berkurban, yang pertama, binatang yang bagus dan tanduknya tidaklah patah. Yang kedua, binatangnya tidak sobek telinganya dan tidak ompong giginya. Yang ketiga, binatangnya tidak putus ekornya dan tidak sedang hamil. Dan yang terakhir, kriteria umur yaitu unta 5 tahun, sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, kambing harus berumur 2 tahun. Syarat hewan akikah. Disebutkan dalam hadis, Anil gulami tatani makafi'atani wa anal jariyati tatun, rawahul Tirmizi. Akikah 2 ekor kambing yang sepadan untuk bayi laki-laki dan seekor untuk bayi perempuan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Anak laki-laki diakikohi dengan 2 ekor kambing. Kemudian, anak perempuan diakikohi dengan 1 ekor kambing saja. Pembagian daging kurban dan akikah. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam keadaan belum dimasak. Bagi mereka yang berkurban, daging kurban sebaiknya dimakan sendiri dan sebagian yang lain diberikan kepada fakir miskin. Apabila berkurban karena nazar, orang yang berkurban tidak boleh mengambil dagingnya untuk dimakan oleh dirinya sendiri. Pembagian daging akikah. Daging akikah dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Bagi mereka yang berakikah, daging akikah sebagian dimakan sendiri, dan sebagian yang lainnya diberikan kepada tetangga dan fakir miskin. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَعِيسَ الْفَقِيرَةَ. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Tata cara penyembelihan binatang kurban dan akikah. Tata cara penyembelihan binatang kurban. Yang pertama, penyembelih haruslah orang Muslim atau beragama Islam. Yang kedua, alat untuk menyembelih haruslah benda yang tajam, tidak boleh menggunakan gigi, kuku, ataupun tulang. Yang ketiga, memotong 2 urat yang ada di sebelah kiri dan kanan leher agar lekas matinya, tetapi jangan sampai putus lehernya karena hukumnya ialah makruh. Yang keempat, binatang yang disembelih hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Yang kelima, binatang yang disembelih disunnahkan dihadapkan ke arah kiblat. Berikut ini adalah tata cara penyembelihan binatang. Yang pertama, robohkanlah hewan dengan kepala menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, awali dengan niat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian yang ketiga, lakukanlah sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Keenam, lakukan penggulitan perlahan. Ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Kedelapan, potong-potong daging menjadi beberapa bagian. Kesembilan, bungkus daging dengan plastik makanan atau daging dimasak. Kesepuluh, jaga kebersihan daging kurban atau akikah. Hikmah kurban dan akikah. Hikmah kurban antara lain, yang pertama, mengenang kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencontoh keeratan dan keharmonisan hubungan bapak dan anak dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, merajut jalinan akrab antara orang yang kaya serta orang yang tidak memiliki sesuatu ataupun miskin. Dan yang terakhir, memberikan kesenangan kepada para fakir dan miskin. Hikmah akikah yang kita dapat ambil yang pertama, wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran seorang anak. Jadi, para orang tua telah bersyukur dengan melakukan akikah karena dirinya diamanahi oleh Allah, diberi kepercayaan, diberi rasa tanggung jawab untuk menjaga benar amanah yang telah Allah berikan terhadap para orang tua. Yang kedua, menambah jalinan kasih dan hormat seorang anak kepada orang tuanya. Jadi, menjaga hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi, orang tua pernah mengakikahkan seorang anak, jadi mendoakan terhadap anak, sehingga anak muncul rasa hormat terhadap orang tua karena telah diakikahkan. Yang ketiga, menjalin hubungan akrab antara keluarga dan tetangga. Jadi, karena bentuk rasa syukur telah memiliki seorang anak, akhirnya tetangga ikut senang dan mendapatkan daging, mendapatkan makanan daging. Mungkin pada saat hari itu dia tidak makan daging, sehingga timbul rasa senang tetangga memiliki anak yang baru, dan hari ini juga senang mendapatkan daging untuk dimakan pada hari ini.